Shalom, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 21 Maret 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini saudara, saya mau mengajak saudara bersama-sama kita syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertanggung jawab apa yang telah dipercayakan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 37 ayat 3 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 13a, dilanjutkan dengan ayat 17b sampai dengan 28, dan Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Saudaraku yang terkasih, saudara, di pagi hari ini saudara teringat oleh saya akan program transmigrasi dari pemerintah saat Orde Baru saudara, di mana saudara pemerintah telah menyiapkan lahan pertanian dan rumah untuk para transmigran dari Pulau Jawa atau dari daerah yang padat saudara ke daerah terpencil yang masih sepi untuk mengurangi kepadatan penduduk. Maksud pemerintah ini agar rakyat dapat hidup sejahtera. Tapi apa yang terjadi saudara? Banyak yang mendapat lahan pertanian itu dijual, disewakan saudara. Lahan yang diberikan tak dimanfaatkan semestinya saudara, guna menunjang kehidupan mereka. Injil hari ini yang kita baca dan kita renungkan bersama mengisahkan para penggarap kebun anggur yang tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Mereka sudah diberi kesempatan menggarap kebun itu saudara. Bahkan dikisahkan sang pemilik kebun menyiapkan tanah itu sedemikian rupa, lengkap dengan lubang pemerasan, menara jaga, dan pagar pembatas saudara. Kurang apa lagi? Artinya sang pemilik kebun anggur itu menyiapkan tanahnya sebelum disewakan. Para penggarap itu pun saudara akan mendapatkan bagian sesuai dengan bagian mereka. Hal yang wajar dilakukan di dunia pertanian. Mereka sudah dikasih enak. Tapi yang mereka lakukan justru sebaliknya saudara. Mereka membunuh hamba sang pemilik kebun. Bahkan membunuh anak tuannya ini. Ingin menguasai kebun itu untuk diri mereka sendiri. Perumpamaan ini saudaraku yang terkasih ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang memusuhi Yesus. Tuhan sudah mengasihi orang Yahudi luar biasa saudara. Mengirimkan para nabi saudara dari zaman Nuh saudara. Bahkan mengutus putranya sendiri, Yesus sendiri saudara, ke dunia ini. Namun yang terjadi saudara, justru mereka menganiaya dan membunuh para utusan itu. Sudah diberi berkat saudara, tapi berkat itu justru disia-siakan. Karena itu Yesus mengingatkan dengan keras, mereka semua yang menerima kerajaan Allah, tetapi jika tidak berbuah maka kerajaan itu akan diambil dari mereka. Tidak ada jaminan kalau mereka menyia-nyiakan berkat itu. Ngeri sekali saudara. Ini peringatan Tuhan Yesus kepada kita semua. Kita pun telah menerima segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Berkat tubuh kita, keluarga kita, gereja kita, pelayanan kita, termasuk janji kerajaan Allah itu melalui Yesus saudara. Tapi sayangnya saudara, kita yang mentang-mentang sudah menerima semuanya itu saudara, kita bisa berbuat semaunya gue. Keluarga yang menjadi berkat bagi kita saudara, justru kita sia-siakan, kita abaikan keluarga dengan kesenangan duniawi kita. Kita telantarkan keluarga kita. Pasangan yang merupakan anugerah yang telah diberikan Allah, yang merupakan berkat di dalam kehidupan kita. Tapi kita menyia-nyiakan pasangan kita. Kita tidak berkomitmen lagi akan janji perkawinan kita. Kita justru berselingkuh saudara. Kita telah diberkati dengan pekerjaan kita saudara. Tapi seringnya saudara pekerjaan itu kita mempermainkan atau menjalaninya dengan tidak halal, dengan kotor, ilegal saudara. Bahkan dengan korupsi saudara.
kita tak bersyukur dengan pekerjaan yang kita dapat dengan menjadikan pekerjaan itu, berkat itu sebagai saluran berkat bagi orang lain. Regi hari ini, melalui penggarap-penggarap kebun anggur yang tidak dapat memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan, mau mengingatkan kepada kita semua, saya dan saudara, bahwa kita harus menerima berkat Tuhan dengan rendah hati dan menggunakannya untuk menjadi berkat orang lain. Diingatkan oleh Sang Junjungan kita Yesus Kristus, agar kita tidak merasa lebih unggul karena kedudukan atau tugas yang menguntungkan. Ingat saudara, yang memiliki predikat tinggi saudara, jangan merasa dia mempunyai power, dia yang lebih unggul daripada yang lain. Yang punya kedudukan, hati-hati saudara. Yang kedua saudara, agar kita tidak menyia-nyiakan berkat yang telah diberikan Tuhan. Kita mau menggunakan berkat Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Agar kita tidak berbuat jahat seperti para penggarap kebun anggur yang lalim itu saudara. Agar kita mau menjadi penggarap kebun anggur yang baik, yang berempati, bela rasa saudara, mau membagi saudara. Agar kita memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Serta saudara, diingatkan bagi kita agar kita mewujudkan kerajaan Allah dalam keluarga. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, pergunakanlah waktu kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan sebaik-baiknya saudara. Dan kita mau melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan dengan dapat bertumbuh, berbuah saudara. Dan kita mau mewujudkan kerajaan Allah di dalam segala kehidupan kita, dengan diawali di dalam keluarga kita, kelompok kecil di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alaikum.